Long trim itu ada dua jenis. Yang tuh apa namanya? Yang pertama kemarin yang sudah saya jelaskan, yang disisir ke belakang, yang bisa disisir ke belakang, ya kan? Dan yang satu lagi jatuh natural ke bawah, ya kan? Kalau seandainya long trimnya itu yang jenis yang bisa disisir ke belakang, ya itu harus menggunakan produk seperti clay, hairspray, pengeras rambut lainnya lah. Pokoknya harus menggunakan produk kalau mau disisir ke belakang jenis long trimnya. Nah, kalau mau jatuh natural ke bawah ya tanpa perlu pakai produk, tetap dia jatuh natural ke bawah. Ada dua jenis. Yang pertama bisa disisir ke belakang, yang satu lagi jatuh natural ke bawah. Nah, di Indonesia ini sendiri ya, khususnya di Pekanbaru, rata-rata kebanyakan customer itu nggak suka yang ribet-ribet menggunakan produk pomade dan lain-lain. Ya, maunya habis mandi udah sisir aja udah rapi, udah keren gitu kan. Makanya kita lebih mempelajari long trim yang natural jatuh aja, supaya anak-anak milenial yang jenis rambut atasnya model rambut atasnya koma hair, curtain, tublok itu juga cocok. Dan bapak-bapak juga kalau kita bentuk buat long trimnya, ke contoh kayak set part itu juga masuk set part, atau ada juga yang minta slick back ya, yang di sisi belakang kayak pompador. Teknik yang paling simple dan yang paling sederhana untuk kita pemula pastinya kan, untuk kita dasar awal. Ini merupakan teknik yang paling gampang. Teknik untuk membuat long trim ini banyak sekali. Coba lihat nanti di Google, di YouTube, di TikTok, di Facebook, banyak tuh cara-caranya berbeda-beda. Cuman ini cara yang paling gampang, paling simple, paling mudah dipahami, dan bisa kita aplikasikan langsung bisa kita kerjakan langsung. Gampang pokoknya. Yang pertama kita bentuk section U seperti ini. Ya, bentuk section U seperti ini. Garis ini kan letaknya kan di area parietal root, antara rambut bagian atas dan samping, kepala bagian atas dan kepala bagian samping, bukan kepala bawah ya, kepala samping. Letakkan lebih kurang 1 atau 2 cm di atas sudut. Nah, seperti ini. Ambil secara horizontal seperti ini. Nampak ya? Secara horizontal seperti ini. Lalu kita ambil nih, sambut pakai tangan, pakai jari seperti ini, dengan pengangkatan dan penarikan itu 45 derajat. Masih ingat, semakin tinggi kita angkat maka rambut akan semakin ngembang. Semakin jatuh kita pengangkatannya maka rambut itu akan jatuh. Kalau kita buat 0 derajat ini nggak bisa. Ini terhalang dengan jari. Ini udah buat kepala, makanya nggak bisa kita pengangkatan atau penarikannya di 0 derajat. Di atas 0 derajat ada 45 derajat. Jadi untuk penarikan dan pengangkatannya itu di 45 derajat supaya rambut itu jatuh. Kalau seandainya kita buat 90 derajat ya, dia nggak jegrag, tapi di sini bakalan ngembang ke samping. Jadi dari akar ya, dari akar sampai minimal 80% dari panjang rambut yang dipotong itu harus penarikannya 45 derajat. Nah, langsung kita buat. Ini kita buat dulu patokannya. Ini kita potong ini belum jadi, tapi masih bentuk patokannya yang rambut itu bakalan kita buat kurang lebihnya sepanjang ini. Langsung aja. Ini cara motongnya ini boleh pakai cara yang pertama ya kan, atau cara yang kedua seperti ini. Teknik guntingnya cara yang pertama seperti ini, cara yang kedua seperti ini. Jadi boleh cara yang kedua ataupun cara yang pertama, mana nyamannya aja, mana enaknya aja. Kalau saya biasa pakai cara yang pertama.
Ini lebih enak kalau motong bagian samping. Kita lihat lagi patokan apanya garis yang tadi tuh. Tinggal kita bawa bagian belakangnya. Kita teruskan ke area bagian belakangnya seperti ini. Barulah dilepas. Jadi tandain dulu di mana garisnya tadi. Barulah kita lepas. Ambil lagi. Lalu ambil yang udah kita potong tadi untuk kita jadikan patokan. Nah, ini namanya over direction. Nah, jadi yang udah kita potong ini kita ambil ini untuk sebagai patokan. Walaupun sedikit kita ambil nggak masalah. Yang penting kita tahu nih patokan panjangnya seberapa nih yang mau kita potong. Inilah yang dikatakan over direction. Nah, lanjut. Lalu kita potong ke belakang. Semakin ke belakang semakin turun. Seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut di bagian belakangnya lagi. Kita over direction lagi. Nah, kasih patokan. Kita perlihatkan patokannya seberapa panjangnya. Nah, setelah ini udah kita bentuk patokannya, ya kan? Lalu kita konekkan dengan area yang di bagian bawahnya. Ini namanya baseline-nya ataupun garis dasarnya. Di bagian ini garis dasarnya. Inilah patokannya. Sepanjang inilah nanti rambut bagian sampingnya kita buat. Oke? Nah, ini patokan ini kita ambil sedikit untuk sebagai apa namanya dasarnya bahwa rambut di bagian bawahnya kurang lebihnya panjangnya segini. Oke? Oke, langsung. Nah, ini kejelaskan sedikit teknik perbedaan teknik yang bisa disisir ke belakang sama yang jatuh natural. Kalau seandainya mau natural, pengambilannya secara vertikal. Mau jatuh natural ke bawah, pengambilannya secara vertikal ataupun lurus dari atas ke bawah. Kalau seandainya mau disisir ke belakang, secara diagonal, nyerong ke belakang. Nah, nyerong ke belakang. Nyerong ke belakang, nyerong ke belakang. Karena kita mau buat yang natural jatuh ke bawah ya, secara vertikal aja, lebih simple. Nih, seperti ini. Terus ambil lagi di bagian ke samping. Seperti ini, ambil, ya kan? Ambil lagi, sambut pakai jari. Terus pengangkatannya 45 derajat. Ingat 45 semuanya, nggak ada yang 90. Nih, hairline adalah garis pertumbuhannya rambut, akhir dari pertumbuhannya rambut. Jadi setelah udah di bagian bawah hairline itu udah rambut halus. Jadi itu. Udah setelah kita potong seperti ini, lalu kita konekkan atau kita satukan bagian bawah dengan bagian atas. Jadi bagian tengah-tengah sini kita satukan antara yang bagian atas dengan bagian bawahnya. Jadi kita punya dua patokan atas segini panjangnya, patokan yang di bawah segini panjangnya. Ya, kita satukan supaya terbentuk yang namanya graduation. Lebih gampang kita ngerjakannya daripada yang masih panjang tadi itu ya. Nah, setelah udah gini kan udah lebih kelihatan telinganya di mana. Kalau kita nggak kelihatan telinganya, bisa jadi telinganya kena sompel sedikit kan lumayan, ya kan? Untuk kita mengkonekkannya, boleh kita langsung potong secara vertikal, atau yang kedua, cara yang kedua, secara vertikal juga itu langsung kita point cut secara zigzag seperti ini motongnya, supaya dia tersamarkan langsung di bagian tengahnya seperti ini. Jadi cara motongnya itu zigzag, panjang pendek, supaya dia langsung ngeblur, langsung nyatu. Gitu. Lanjut ke bagian belakangnya.
Seperti ini harus 45 derajat. Lanjut ke bagian belakangnya lagi. Jadi sedikit demi sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak kita ambil. Bagian samping ini langsung kita ambil pakai jari, enggak. Udah selesai, kita perlu cek mana yang masih panjang pendek, mana yang masih belum rata. Tadi kan kita bentuk baseline, mana yang masih kelihatan baseline-nya, itu perlu kita blurkan lagi. Jadi cara ngeblurkannya seperti apa, cara menyamarkannya, harus kita yang namanya point cut. Jadi mana yang kira-kira masih panjang pendek, mana yang masih belum tersamarkan, itu perlu kita ambil, kita point cut. Itu aja contohnya. Ini kan masih panjang nih, ini pendek, ini panjang, ini pendek. Ambil, karena ini tadi nggak langsung kita point cut, langsung cuman dipotong aja tanpa point cut. Nih, pendek, panjang, pendek, ya kan? Jadi supaya untuk ini tersamarkan, supaya nyatu, perlu kita point cut seperti ini. Jadi cara pemotongan itu secara zigzag. Yang kita potong itu 80% dari panjangnya rambut. Pendek, panjang, pendek. Tinggal point cut aja nih. Tetap 45 derajat. Outline-nya itu enggak yang terlalu tegas banget seperti kita motong taper, fade, bagian outline-nya ini. Enggak perlu yang terlalu tegas banget kalau untuk long trim. Yang perlu diingat di bagian sudut tempel ini, ya, di bagian sudut tempel ini, kalau mau bagus ya, lebih bagus, alangkah lebih bagusnya, ini jangan ada sudut. Jadi bentuknya melengkung seperti pancing. Ujungnya bolong. Nah, ini bukan dipatahkan tapi memang dari pabriknya seperti ini. Ini sisir untuk parting. Oke, jadi itu tadi sedikit tutorial dari kami untuk ingin lebih puas dengan durasi yang lebih panjang, nggak terpotong-potong, langsung aja daftar di KZ Barber Academy. Dan ini mereka langsung praktek di kepala patung dulu ya. Nanti setelah di kepala patung udah bisa, barulah ke kepala orang langsung ya. Jadi itu dulu video kita hari ini. Ikutin terus video kita selanjutnya. See you.